itu. Itu nanti disadari kayak gitu. Jadi biasakan ma'rifatun nafas ya. Biasakan mana arafa nafsah. Ma'rifatun nafas, memahami diri. Maksudnya memahami diri itu memahami sensasi fisik, emosi sama pikiran terus. Nah, disadari ya. Nah, itu. Nah, kalau punya keinginan disadari kayak gitu. Nanti keinginan itu insya Allah melangit. Kalau disadari. Makanya kalau di dalam tasawuf, baik dan buruk itu kriterianya bukan tercapainya keinginan. Bukan tercapainya malah ya, bukan apakah sesuai keinginan apa kita, ya. Baik dan buruk itu apakah sesuatu itu bisa mengingatkan kita kepada Allah atau enggak. Itu kan rasa aku yang berdoa. Yang berdoa yaitu rasa aku yang kolbiah atau psikologis ya, atau rasa aku yang ilutif, yang ilusi itu. Jadi itu ilutif, sifatnya ilusif. Dia enggak benar-benar ada. Karena rasa aku yang itu. Ya, rasa aku keabadian. Caranya gimana Ustadz? Caranya menyadari bahwa aku kita yang bisa kita rasakan kan aku. Kalau yang aku ruhaniyah kan nggak bisa kita rasakan di dalam ruang waktu. Nggak bisa. Caranya adalah dengan menegasikan rasa aku yang psikologis itu. Menegasikan tuh gini maksudnya. Nah ini Bang, kemarin kan tadi kan sudah 1 dan 2 ya Bang? 2, 3. Iya 1 dan 2. Oh ya, 1 dan 2. Ya. Jadi kurang 3. Yang 3 itu apa lagi tuh Bang? Nah ya. Jadi zikir nafas ada 5 nih. 1 zikir nafas jasadi, 2 zikir nafas kolbi, 3 zikir nafas nafsi, 4 zikir nafas ruhi, 5 zikir nafas fana. Nah kemarin kita sudah bahas korespondensi zikir nafas dengan doa. Zikir nafas jasadi berkorespondensi dengan sensasi fisik berdoa. Sensasi tubuh, sensasi fisik. Sensasi ragawi. Lalu zikir nafas kolbi berkorespondensi dengan zikir nafas dengan emosi berdoa. Nah, saya ingin menambah sebenarnya kalau nanti teman-teman ingin lebih dalam ya. Coba sadari keinginan-keinginan kita setiap hari, Mas. Ini bukan doa ya, ini kita keluar doa. Kan kita setiap hari itu kan ada keinginan-keinginan muncul ya. Iya dong. Misalnya lihat, Mas Jawir lihat ada gadis kok ketoknya. Kelihatannya kok cocok buat saya. Gitu. Mas Jawir kan ada keinginan untuk memiliki kan? Mungkin. Aduh. Keinginan untuk memiliki kan? Nah, keinginan itu disadari. Disadari keinginan itu, disadari apanya Ustaz? Disadari rasa fisiknya, sensasi fisiknya dan sensasi emosinya. Waktu ingin itu loh rasanya gimana? Kan waktu ingin itu ada rasanya semangat itu loh Mas. Wah, besok saya tak jualan laptop lebih banyak. Biar rezekinya banyak, kan langsung semangat ya. Kan ada sensasi fisik kayak gitu. Atau malah lemes. Atau misalnya malah muncul gini. Kayaknya saya nggak pantas lah buat dia. Nah itu. Itu nanti disadari kayak gitu. Jadi biasakan ma'rifatun nafas ya. Biasakan mana arafa nafsah. Ma'rifatun nafas, memahami diri. Maksudnya memahami diri itu memahami sensasi fisik, emosi sama pikiran terus. Nah disadari ya. Nah, itu. Nah, kalau punya keinginan disadari kayak gitu. Nanti keinginan itu insya Allah melangit. Kalau disadari. Nah, jadi kadang-kadang kita ingin kayak gini. Orang ingin makan langsung aja makan gitu. Tapi tidak menyadari apa yang dimakan, tidak menikmati apa yang dimakan. Bahkan yang paling repot tidak menyadari siapa yang memberi makan. Nah, itu ya tentu jadi kurang indah ya. Nah, itu intermezzonya. Sekarang saya lanjutkan ya. Yang ketiga. Jadi yang ketiga ya, zikir nafas nafsi. Yaitu menyadari aku yang berdoa. Yang berdoa kan aku. Iya, aku. Nah, kalau doanya doa egoistik, akunya adalah aku yang kolbiah itu. Kolbiah, aku psikologis. Iya, aku psikologis, aku yang egoistik itu, Mas. Waktu berdoa ya. Jadi kan misalnya nih Mas Jawir tadi kan minta rezeki banyak. Iya. Nah, waktu berdoa Mas Jawir kan tadi menyadari dulu sensasi fisik. Lalu zikir nafas jasadi. Lalu sadari sensasi emosi. Diwadahi zikir nafas kolbi. Lalu sadari siapa yang minta ini.
kan mintanya ya Allah berilah hamba loh hamba. Hamba, Nah, iya. berilah hamba, ya, sopan sekali ya. Iya. Berilah aku ora sopan. Tapi itu hanya soal bahasa tentu punya. Kalau di Jawa kan ada kulo, ada kawulo, ada ingsun, ada aku ya. Kalau di bahasa Indonesia kan adanya hamba, aku. Mungkin Saya. kalau di bahasa Arab ya cuma ana. Kalau banyak ya nahnu. Nah, Ya itu cuma bahasa, tapi yang penting adalah kita menyadari rasa aku yang berdoa. Jadi yang berdoa ternyata saya ya. Jawahir yang berdoa, jawahir yang tadi, jawahir yang pengen rezeki banyak untuk nikah. Jawahir yang pengen ini jawahir. Jadi Mas Jawa menyadari rasa akunya. Jadi ini sudah emosinya sudah larut, tubuhnya sudah larut, ya kan fisik ya. Iya. Fisik sudah kita larutkan. Ibarat sungai itu sudah mengalir ke samudra. Ke samudra, iya. Emosi sudah kita larutkan. Walaupun ini bahasanya keliru, tapi mau nggak mau kita pakai bahasa ya. Lalu sekarang rasa aku disadari. Oh aku. Kan semuanya itu kan munculnya dari aku. Maksudnya semua itu Keinginanku, rasa sakit. Itu kan munculnya dariku. Iya. Dari rasa aku. Nah, aku itu disadari bersama kita menyadari nafas, zikir nafas nafsu. Jadi zikir nafas nafsu itu ya zikir menyadari rasa aku. Kalau berdoa ya menyadari rasa aku yang berdoa. Kalau Mas Jawahir misalnya sedang mengajar ya menyadari rasa aku yang mengajar. Aku guru, misalnya saya ini ya, aku ustadz. Nah, saya nanti misalnya mau tidur saya menyadari tadi aku merasa aku adalah ustadz. Cukup disadari, nanti aku ini larut. Cukup disadari. Jadi nggak ada. Terus kalau disadari habis itu diapain? Ya nggak diapa-apain. Karena nanti otomatis Mas, otomatis ketika kita menyadari rasa aku itu kita sadari, nanti dia akan larut. Ya, jadi menyadari yang berdoa. Menyadari rasa aku yang berdoa. Ya. Dan aku ini adalah aku psikologis. Makanya kita harus menyadari. Kayak kemarin ya di podcast yang tentang doa kemarin. Keinginan aku itu kan relatif. Iya. Jadi misalnya gini. Apakah ketika Mas Jawahir menginginkan seorang perempuan untuk jadi istri dan seandainya keinginan egonya Mas Jawahir terkabulkan pasti bahagia? Ya, belum tentu. Makanya ada kisah yang untuk menggambarkan ini tuh ada Mas. Jadi gini, dulu ada seorang, ya sebut saja seorang kiai. Iya. Seorang kiai yang bijaksana. Suatu ketika dia itu dikasih hadiah kuda oleh muridnya. Murid yang lain kan komentar nih, wah ini nasib baik Pak Kiai dapat kuda. Pak Kiai jawabnya mbuh. Nggak tahu. Ini saya nggak tahu baik apa buruk. Pak Kiai. Muridnya cuma bingung loh, masa dapat kuda nggak baik? Ternyata bener, besok itu kudanya hilang masuk ke hutan. Nah muridnya tadi yang berkomentar ini, wah nasib buruk Pak Kiai. Loh ada apa? Kudanya hilang katanya. Pak Kiai jawab, ya nggak tahu. Jadi kuda hilang itu bisa baik bisa buruk gitu. Ternyata Pak Kiai bilang begitu, muridnya ya bingung lagi kan. Iya ya. Iya. Nah, terus paginya kudanya balik. Membawa kuda-kuda yang lain. Jadi golek konco itu di tengah hutan dia balik. Nah, muridnya tadi yang komentar, kabar baik lagi. Kabar baik Pak Kiai gitu. Loh, nggak tahu saya, embuh. Itu baik apa enggak? Jadi kemarin kuda pergi itu dikira jelek, ternyata baik. Ya, kemarinnya dikira dapat kuda itu baik, ternyata jelek. Nah, setelah ini kudanya datang banyak. Wah, muridnya tadi bilang nasib baik Pak Kiai. Ya, nggak tahu saya. Lalu benar paginya itu anaknya Pak Kiai, seorang remaja 20-an tahun naik kuda itu. Jatuh. Kabar buruk lagi. Kabar buruk kan? Aduh, Pak Kiai, kabar buruk. Kenapa? Putranya Pak Kiai jauh dari kuda, kakinya patah gitu. Kabar buruk ini. Oh ya nggak tahu kan? Oh nggak tahu lagi ya. Nah paginya ternyata ada tentara mencari
apa Kudunya hilang. remaja-remaja Oh, sehat oh. disuruh perang. Suruh perang. Lah untungnya kan anaknya patah Sakit. kakinya. Gimana? Jadi santrinya bilang, nasib baik Pak Kiai. Nah, kenapa? Ini untungnya apa putranya jenengan kakinya patah sehingga nggak dibawa sama tentara. Kabar baik ini Pak Kiai bilang, ya nggak Nggak tahu. Jadi baik apa buruk itu nggak tahu maksudnya. Ada kepastian ya. Ya nggak ada kepastian. Artinya begini, ya tentu menurut ego kita ketika dapat kuda itu baik. Tapi harus menyadari apakah itu benar-benar baik atau tidak. Wallahu a'lam. Apakah kehilangan kuda itu jelek? Ya tentu menurut ego kita jelek. Tetapi apakah hakikatnya jelek? Nggak tahu juga. Nanti Mas Jawahir dapat istri yang sangat didambakan. Kan menurut Mas Jawahir baik ya? Iya, menurutku baik. Tapi baik apa enggak? Ya nggak tahu. Pastinya nggak tahu sih. Nggak tahu, karena baiknya kan mungkin hari ini, besok ya nggak tahu lah. Nah ya, tapi nanti misalnya Mas Jawahir dapat istri yang nggak terlalu dicintai, misalnya dipaksa orang tua. Nah, baik apa enggak? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu juga. Makanya, ya saya tuh punya keluarga gini. Saya itu menikah dengan orang yang dengan istri yang memang saya inginkan. Ya, maksudnya secara egoistik saya berharap. Ya. Tapi Mbak Yu saya itu nikah dengan orang yang nggak dia inginkan. Ada itu Mbak Yu saya yang kedua itu. Jadi dulu nggak suka sama suaminya awalnya, tapi ya jadinya baik. Jadi sama-sama ini, jadi sama-sama kita nggak mengerti Mas. Maka begini ya, seandainya egomu tidak terpuaskan, rasa akumu tidak terpuaskan, jangan terlalu terlena, jangan terlalu kebawa kesedihan berkepanjangan. Karena bisa jadi sesuatu yang kamu inginkan lalu nggak tercapai, atau sesuatu yang kamu hindari ternyata terjadi, belum tentu itu baik, belum tentu itu buruk. Wallahu a'lam. Makanya kalau di dalam tasawuf, baik dan buruk itu kriterianya bukan tercapainya keinginan. Bukan tercapainya malah. Ya, bukan apakah sesuai keinginan apa enggak. Iya. Baik dan buruk itu apakah sesuatu itu bisa mengingatkan kita kepada Allah atau enggak. Makanya kalau di dalam rumus-rumus tasawuf, kullu ma yu'inuka ilallah fahuwal akhirah. Itulah amal kebaikan, amal untuk akhirat. Semua yang mengingatkanmu kepada Allah. Semuanya. Iya. Kullu ma yusghiluka anillah fahuwad dunya. Semua yang melupakanmu kepada Allah itu materi. Materi yang fana. Ya, jadi itu tadi. Jadi ego itu harus kita sadari seperti itu, Mas. Jadi waktu kita nafas dzikir nafsi, kita menyadari relativitas ego ini. Bahwa aku ini belum tentu benar nih. Jadi kan berdoa nih. Berdoa seakan-akan ya Allah berilah saya rezeki banyak tadi Mas Jawahir. Banyak. Mas Jawahir rezeki banyak itu bayangannya apa? Rumah. Terus mobil terbaru. Mobil terbaru. Iya. Terbaru apa second nih? Ya, baru second 5 ya nggak apa buat rental. Nah, Mas Jawahir itu harus menyadari aku yang ingin itu. Bahwa seandainya akuku ini tidak terpuaskan, nggak apa-apa. Nah, artinya ini sudah mulai masuk ke doa zikirnya apa? Doa yang awalnya doa yang egoistik menjadi doa yang ruhani. Doa yang nafsiyah, yang nafas menjadi doa ruhaniyah. Ini sudah mulai begitu. Nanti jadinya kita bisa naik level keindahan dari doa yang awalnya egoistik menjadi doa yang menjadi doa ruhani. Nanti menjadi doa yang didengar Allah. Yang nanti Allah itu sudah berjanji bahwa Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Nah, itu nanti kita akan sampai di sana dengan tahapan-tahapan ini. Dengan tahapan-tahapan dari zikir jasadi sampai zikir nafsi. Lalu setelah itu zikir ruhi. Oh ya. Nah, zikir ruhi itu dari mana rasa aku muncul. Ruh itu kan aku tadi yang nafsi itu kan rasa aku yang berdoa, yaitu rasa aku yang kolbiyah atau psikologis ya, atau rasa aku yang ilutif, yang ilusi itu. Jadi itu ilutif, sifatnya ilusif. Dia nggak benar-benar ada. Karena rasa aku itu hilang dan pergi. Coba Mas Jawahir dulu lahir kan nggak ada rasa aku. Tadi yang kemarin ya yang tak ceritain tentang anak saya itu. Tapi Mas Jawahir waktu tidur rasa aku hilang juga kan? Iya. Kan nggak ada aku kan? Nggak ada aku. Mas Jawahir itu rasa aku misalnya
tidur lalu waktu tidur misalnya kekasihnya bilang kamu jelek gitu, nggak marah ya? Ya nggak tahu kan. Ya kan nggak tahu kan ada aku. Nggak ada aku Makanya gitu. jadi rasa aku itu ilusif, dia hilang dan pergi. Nah, dan tetapi ada aku yang sejati, yang abadi, yaitu ruh itu. Ya kalau di dalam Al-Quran itu wa nafakhtu fihi min ruhi, itu dari ruhnya, N-nya besar ya, dari ruhnya. Nah itu yang abadi. Nah, kita menyadari background atau menyadari latar belakang dari rasa aku. Kalau begini misalnya ini ya, ini tangan saya nih Mas Jawa, ini tantangan, lalu tak tulisi Jawahir. Tulisan ini itu rasa aku yang kolbiah, rasa aku yang apa? Yang egoistik, yang egoistik, rasa aku yang psikologis. Tangan saya itu backgroundnya. Nah, aku yang psikologis itu tulisan, identitas, Jawahir, mahasiswa, terus pengen rabi, pengen nikah, pengen punya mobil, pengen ini, nah itu kolbiah atau egoistik atau psikologis. Bisa dihapus Mas ini, bisa dihapus. Nah, backgroundnya abadi. Backgroundnya itu ya. Nah itu, nah ada rasa aku yang itu, ya rasa aku keabadian. Caranya gimana? Gimana Ustadz? Caranya menyadari bahwa aku kita yang bisa kita rasakan kan aku. Kalau yang aku ruhaniyah kan nggak bisa kita rasakan di dalam ruang waktu. Nggak bisa. Caranya adalah dengan menegasikan rasa aku yang psikologis itu. Menegasikan tuh gini maksudnya. Menyadari bahwa aku yang psikologis itu relatif gitu. Ya, relatif. Mulanya syahadat itu negatif, lalu positif. La ilaha, lalu illallah. Ya. Kalau dalam bahasa tasawuf itu nafi isbat. Nafi la ilaha itu nafi, meniadakan, lalu isbat mengadakan. La ilaha illallah. Jadi untuk menuju Allah itu mela ilaha dulu. Menegasikan dulu. Jadi caranya agar kita menyadari background atau ruh atau latar belakang atau aku sejati ya, orang nyebutnya aku sejati atau aku ruhaniyah atau aku ruhiyah apa sajalah namanya. Itu adalah dengan cara menyadari rasa aku yang egoistik ini relatif, hilang timbul. Oh aku itu Jawahir itu yo kadang-kadang sadar, kadang-kadang ora. Buku itu kadang-kadang yo. Padahal tubuh Mas Jawahir itu bukan tubuhnya waktu bayi loh Mas. Iya. Iya kan ini kukunya Mas Jawahir. Ini kan kuku beberapa bulan ini lah. Iya. Kuku yang dulu kan udah hilang. Iya sih. Jadi tubuh kita itu sebenarnya bukan tubuh kita yang dulu, itu ganti terus Mas. Mas Jawahir tahu nggak kalau di dalam tubuh Mas Jawahir itu 2 miliar sel setiap hari mati. 2 miliar sel, 2 miliar loh, bukan 2 juta, 2 miliar. 2 miliar. 2 sel mati lalu diganti 2 miliar sel baru. Setiap hari itu? Setiap hari. Nah berarti kan tubuh Mas Jawahir bukan tubuh Mas Jawahir yang dulu kan? Kan baru terus, berarti kan fana. Berarti kan hilang timbul, berarti kan pasang surut, berarti kan inhalasi eksalasi. Nah menyadari itu nanti insya Allah kita sampai ke zikir ruhi. Nah kalau sudah zikir ruhi nanti zikir fana. Nah zikir fana nggak usah dijelasin karena ya fana. Bening, suwung, nggak ada apa-apa, nggak ada penjelasan. Ya sudah saya kira cukup. Ya terima kasih. Baik. Mungkin itu tadi tentang bagaimana sih korespondensi doa dengan zikir nafas sudah dijelaskan oleh Abah tentang korespondensinya 5 itu tadi. Ya. Mungkin jika kawan-kawan masih merasa bingung atau merasa apa sih ini? Ini apa tadi semuanya? Ya itu bisa tanyakan aja di kolom komentar, ditulis perasaan kalian atau mungkin butuh penjelasan lebih lanjut. Bisa kita bahas di video selanjutnya atau bisa didiskusikan di kolom komentar atau mungkin jika ada yang malu bisa chat WhatsApp ke admin, bisa. Insya Allah akan kami jawab satu persatu. Dan jangan lupa tonton video kita yang sebelum-sebelumnya agar lebih paham, lebih mengerti, dan jangan lupa dilakukan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.